Awas, Perang Dunia III, Rusia usir militer Amerika di Laut Jepang. Rusia dan Amerika Serikat dikabarkan bersih tegang di Laut Jepang. Militer negeri Presiden Vladimir Putin bahkan melakukan pengusiran ke militer Joe Biden akhir pekan kemarin. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan USS Kavy berusaha mendekati perairan teritori Federasi Rusia dan melintasi perbatasan negaranya. Rusia bahkan mengatakan kapal perusak Admiral Tributes hanya berjarak 65 yard dengan kapal Amerika Serikat. Ini terjadi di dekat Peter the Great Gulf. Meski demikian, kejadian itu tak berlangsung lama. Kapal Amerika berbalik arah setelah dihadang kapal Rusia, yang yakin akan tekad awak kapal Rusia untuk mencegah pelanggaran perbatasan negara berubah arah. Begitulah kata Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini Rusia diketahui tengah melakukan latihan militer dengan Angkatan Laut Cina. Disebut masuk ke area yang ditutup karena latihan tembakan artileri. Sementara itu, militer Amerika melalui Armada Pasifik membantah pernyataan Rusia, di mana interaksi keduanya disebut berlangsung saat situasi aman dan profesional. Amerika Serikat membenarkan USS Kavy tengah melakukan operasi penerbangan saat itu, namun Amerika berada di perairan internasional. Juni, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebuah jet tempur dan kapal Angkatan Laut melepaskan tembakan peringatan ke kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan Inggris di Laut Hitam. Kementerian Pertahanan Inggris membantah bahwa ada tembakan peringatan yang ditembakkan ke kapalnya HMS Defender. Dikatakan militer Rusia sedang melakukan meriam dan latihan lainnya di wilayah tersebut. Rusia telah mengeluarkan peringatan maritim tentang hal itu. Presiden Rusia Vladimir Putin dengan terbuka mengakui bahwa saat ini perlombaan senjata antara Rusia dan Amerika Serikat sedang berlangsung. Kondisi ini dipicu oleh keluarnya Amerika dari perjanjian rudal anti-balistik 2 dekade lalu. Putin menyebut selama ini perlombaan senjata antara Rusia dan Amerika sedang berlangsung, dan itu telah dimulai setelah penarikan Amerika dari ABMT. Begitulah kata Putin seperti dikutip TASS. Pada kesempatan itu, Putin mengingat kembali momen tahun 2003, di mana ia mendesak Amerika untuk tidak menarik diri dari ABMT. Baginya, perjanjian itu adalah hal mendasar untuk terhindar dari serangan senjata nuklir. Mengacu laman Kementerian Luar Negeri Amerika, ABMT merupakan perjanjian kontrol senjata tentang pembatasan sistem rudal anti-balistik yang digunakan untuk menangkal serangan rudal balistik. Berdasarkan perjanjian itu, Rusia dan Amerika hanya diizinkan untuk memiliki 2 kompleks ABM, di mana masing-masing di antaranya hanya boleh berisi maksimal 100 rudal anti-balistik. Presiden Amerika George Bush memberi pemberitahuan tentang penarikan diri Amerika dari perjanjian. ABMT resmi hilang pada tahun 2002 setelah kedua negara akhirnya menandatangani perjanjian pegunungan serangan strategis yang bertujuan untuk membatasi jumlah hulu ledak nuklir satu sama lain. Keluarnya Amerika dari ABMT saat itu memicu banyak kritik. John Rhinelander, seorang negosiator dari ABMT, bahkan menyebut langkah itu dapat memicu lahirnya dunia tanpa batas hukum yang efektif pada proliferasi nuklir. Penarikan ini disusul oleh peningkatan kekuatan nuklir Amerika secara pesat. Putin menanggapi langkah rivalnya itu dengan peningkatan kemampuan nuklir negaranya demi bisa mengimbangi Amerika. Militer Rusia mengirimkan resimen pertama sistem pertahanan udara S-500 ke unit militer yang menjaga wilayah udara ibu kota Rusia, Moskow. Kepada kantor berita TASS, sumber yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan, sistem pertahanan udara S-500 siap bertugas untuk mengamankan langit Moskow. Namun sumber itu tidak menyebutkan di unit mana sistem pertahanan udara itu ditempatkan dan kapan akan secara resmi bergabung dengan militer.
Jika melihat titik penempatannya, kemungkinan besar S-500 akan ditempatkan di pasukan darat Angkatan Udara ke-15 Rusia yang bertugas menjaga wilayah udara Moskow. Menurut sumber itu, resimen kedua sistem pertahanan udara S-500 akan diserahkan kepada pasukan Rusia pada paruh pertama tahun 2022. Kemampuan sistem pertahanan udara S-500 Prometei, Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov pada September lalu mengatakan, S-500 telah menyelesaikan uji coba negara dan layak digunakan oleh militer.